Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, berkati kami, kuduskan kami, karena kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, sertai kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lancarkanlah kami, lancarkan sekolah minggu kami biar bisa lancar dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam Tuhan Yesus yang menyertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Teman-teman, saya memuji Tuhan. Siap! Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang
Halo adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi dengan Kak Anggun pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti bersama Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, semuanya bersuka cita ya. Kalau bersuka cita seperti ini, berarti kalian sudah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Anggun minta tolong, jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitab kalian ya. Karena nanti kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Oke, kita bisa langsung mulai? Ya, cerita firman Tuhan minggu ini Kak Anggun beri judul Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Pernah nggak sih adik-adik melihat kura-kura dalam perahu? Pasti pernah ya, tapi apa ya maksudnya kura-kura dalam perahu itu? Ternyata kura-kura dalam perahu itu adalah sebuah peribahasa yang artinya mengetahui sesuatu tetapi pura-pura tidak tahu. Seperti apa itu ya Kak Anggun? Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik mengetahui sesuatu? Tapi ketika adik-adik ditanya, adik-adik pura-pura tidak tahu alias berbohong. Terus ketika ditanya dijawabnya, tidak kok, bukan. Menurut adik-adik hal itu baik atau tidak? Pasti tidak baik ya. Karena kalau kita berbohong, pasti kita nggak dipercaya lagi sama teman kita. Bagaimana adik-adik rasanya kalau nggak dipercaya sama teman? Terus nggak punya teman lagi, gimana rasanya? Pasti hati kalian sedih ya. Jangan sampai kalian berpikir, aku kan hanya berbohong satu kali, pasti besok aku tidak berbohong lagi. Eits, jangan salah. Ketika kita menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang baru, pasti kita akan sedih, galau pikiran kita, pusing pikiran, mencari ide untuk menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Pasti capek ya adik-adik. Nah, pagi hari ini ada satu tokoh Alkitab yang bercerita tentang ketidakjujuran. Mau tahu siapa? Ya, ceritanya tentang Ananias dan Safira. Yuk, sekarang diambil Alkitabnya masing-masing. Kita mau baca bersama-sama ya. Kak Anggun baca di sini dan adik-adik baca di rumah masing-masing. Oke? Sekarang kita mau buka kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Oke? Yuk kita buka bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Nanti di hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias, dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar
dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita yang sudah belajar bersama-sama ya, dari cerita ini kita coba adik-adik perhatikan. Ketika mereka, Ananias dan Safira, berkata tidak jujur, ada yang mereka sembunyikan. Nah, apa yang terjadi pada mereka? Siapa yang masih ingat ceritanya? Ya, akibatnya Ananias dan Safira seketika mati di tempat saat setelah mereka menjawab dengan tidak jujur. Karena mereka berbohong, mereka tidak berkata jujur. Apakah adik-adik juga mau mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti mereka? Apakah adik-adik mau ketika adik-adik berbohong, tidak jujur, adik-adik harus mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kalian? Pasti kita tidak mau ya. Kalau adik-adik tidak mau, berarti kita tidak boleh berbohong. Nah, misalkan ada adik-adik yang sudah pernah berbohong. Saat ini Kak Anggun mau ajak adik-adik untuk kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan kita mau bertobat, dan kita bilang kepada Tuhan, kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan berbohong itu. Oke, sepakat dengan Kak Anggun? Kak Anggun percaya dengan pertolongan Roh Kudus, pasti adik-adik dan Kak Anggun juga dimampukan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Oke, ya sekarang Kak Anggun mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca pada pagi hari ini. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak boleh berbohong. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami bisa taat dan setia melakukan firman Tuhan. Dalam kondisi apapun juga, kami tidak berbohong supaya orang lain bisa percaya kepada kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga mohon ampun Tuhan ketika kami pernah berbohong dalam hidup kami. Kami mohon ampun kepadamu dan kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami tidak mengulanginya lagi dan kami hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dan kami percaya bahwa kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Kami serahkan masa depan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat adik-adik semua. Bisa menjadi petunjuk buat adik-adik bahwa sebagai anak Tuhan kita harus punya karakter yang sudah Tuhan ajarkan, yaitu tentang kejujuran. Oke? Iya. Sampai ketemu lagi ya dengan Kak Anggun di lain waktu. Adik-adik tetap semangat menjalani hari adik-adik, tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa kirim di nomor ini. Kami semua pamit. Mata kecil.